Ada apa, Son? Kenapa kita harus ke sekolah Sanum? Tanyaku lagi saat akan naik ke motor. Katanya Sanum gak mau masuk kelas. Dia tidak mau belajar karena gurunya bukan Safira. Aku beristighfar seraya naik ke atas motor. Kemudian Sony mulai melajukan motor membelah jalanan untuk sampai ke sekolahan Sanum. Benar saja, putriku malah main ayunan di saat teman-temannya yang lain sedang belajar di dalam kelas. Sanum ditemani guru lain yang terus membujuk dia untuk belajar. Namun putriku malah langsung menghambur ke pelukanku saat menyadari kedatangan aku dan Sony. Kenapa tidak masuk, tanyaku, mengusap surai hitam panjang yang dikepang dua itu. Enggak mau, Bunda, tidak ada Bu Safira di kelas. Ya Allah, Sah, Bu Fira izin tidak masuk sekolah. Kan kemarin waktu datang ke rumah, dia sudah bilang tidak akan masuk. Sanum lupa. Sanum mengurai pelukannya. Dia mendongak, melihatku dengan mengerjapkan mata beberapa kali. Dia terlihat berpikir, kemudian kembali memeluk tubuhku. Aku gak mau kalau bukan sama Bu Fira. Tidak apa-apa, Bunda. Jika Sanum tidak mau belajar, biarkan bermain saja. Mungkin suasana hatinya sedang tidak baik. Bisa juga karena tidak enak badan. Sanum mau bermain di sini sama ibu dan teman-teman, atau mau belajar di rumah bersama Bunda? Tanya seorang wanita yang tak lain kepala sekolah di taman kanak-kanak ini dengan sangat lembut kepada putriku. Namun Sanum memilih pulang dan tidak mau lanjut sekolah. Ini kali kedua Sanum pulang sebelum waktunya jam sekolah habis. Aku tidak bisa memaksakan anak itu dan membiarkan dia pulang untuk hari ini. Setelah berpamitan dengan kepala sekolah Sanum, kami langsung membawa putriku pulang ke ruko. Yang ternyata di sana sudah ada ibu dan bapak, juga dua karyawan mereka yang ikut serta. Ada apa ini, Bu? Mau demo ke toko aku? Aku turun dari motor dengan menatap ibu dan bapak. Bukannya menjawab pertanyaanku, bapak malah menghampiriku dan langsung mengusap wajah ini. Demo, bukannya kamu tadi yang nyuruh bapak buat bantuin angkut-angkut? Setelah disamperin yang punya rencana malah pergi. Aku membulatkan mulut menyadari sesuatu. Maaf, lupa. Ya ini nih, gara-gara kesayangan bapak. Gak mau sekolah, gak mau belajar sama guru lain. Maunya sama Safira saja. Padahal tahu, gurunya itu izin tidak masuk kelas. Kataku menggerutu. Ibu langsung membawa Sanum masuk ke rumah, tidak mengizinkan aku untuk memarahi anak itu. Setelah berbasa-basi sebentar, pekerjaan pun dimulai. Dengan dibantu bapak dan kedua karyawannya, aku memindahkan barang-barang ke ruko yang baru saja aku bersihkan. Haji Darmin dan istrinya langsung ikut membantu saat melihat kami mulai bahu-membahu memindahkan barang-barang. Si kecil Sanum pun tidak ingin ketinggalan. Dia membawa barang yang ringan untuk bisa dipindahkan ke tempat baru. Tuh kan, jadi lega kalau disimpan terpisah begini. Di sini rapi, di sana pembeli pun nyaman karena tempat yang luas. Tidak akan desak-desak lagi mereka, atau tidak akan ada yang nunggu di luar hingga yang lain selesai belanja, ujar bapak saat semua barang baru sudah kami pindahkan. Aku tersenyum senang, seraya memindahi ruangan yang sudah terisi sebagian. Masih banyak tempat untuk menampung barang yang akan datang esok lusa. Jika seperti ini, aku jadi lebih semangat untuk menekuni usaha dan mengembangkan lagi tokoku. Selesai memindahkan barang-barang dengan bantuan banyak orang, aku kembali ke ruko utama untuk melayani pembeli, membantu Desi yang kerepotan dengan pengunjung yang datang. Sedangkan orang-orang yang tadi membantuku, aku suguhkan mereka beberapa makanan serta cemilan di ruko yang satunya. Sony masih di sana, mengobrol bersama orang tua serta beberapa orang lainnya. Kamu makan dulu, Gi. Ini sudah jam 2 siang, kataku pada Desi. Nanti dulu, Bu. Kasihan ibu kalau saya tinggal. Tidak apa-apa. Ini sudah biasa buat saya. Sudah, mendingan kamu makan dulu sana. Sah,
temani Kak Desi makan Gi, biar dia tidak malu. Aku memanggil Sanum yang sedang anteng dengan ponsel. Putriku tidak membantah. Dia pun membawa gadis berusia 18 tahun itu ke dapur untuk makan siang. Sudah terlambat sebenarnya, tapi ya sudahlah, daripada tidak sama sekali, bukan? Sebenarnya aku pun belum makan, tapi tidak mungkin meninggalkan pelanggan hanya untuk mengisi perut. Hari semakin sore dan Desi pun sudah pulang. Aku berdiri di depan ruko memindai ruangan yang terlihat luas karena barang-barang yang sudah berpindah tempat. "Kenapa liatinya gitu banget, Mbak?" tanya Sony dengan handuk tersampir di pundaknya. "Rak-rak ini kalau seandainya kita geser dan dibuat seperti di minimarket, kira-kira bagus gak ya?" Aku masuk lalu menunjuk beberapa titik yang ingin aku rubah. Sony hanya memperhatikan dengan mengangguk-anggukkan kepala. Dia tidak memberikan komentar, hanya sesekali memberikan saran penempatan yang akan membuat tempat ini lebih bagus dan menarik pelanggan. "Jadi raknya menghadap keluar?" tanyaku pada Sony. "Iya, dan di sini meja kasirnya. Jadi kita bisa memantau orang-orang yang datang juga yang pergi." Kini aku yang manggut-manggut dengan usulan Sony. Entah kapan perubahan itu akan dilakukan, tapi yang jelas ingin secepatnya. Aku ingin memberikan kesan baru pada toko grosir yang kadang masih dipandang tidak modern, hingga yang berbelanja hanya orang tua atau mereka yang membuka usaha kecil-kecilan. Sedangkan para remaja lebih memilih ke minimarket karena tempat yang lebih rapi dan wangi. "Oke, nanti kita eksekusi. Sekarang temani aku mandi yuk." "Ih, ogah," kataku, seraya pergi ke lantai atas meninggalkan Sony yang berlari kecil menyusulku. 1 minggu telah berlalu. Kini tokoku sudah menjadi yang aku mau. Pelanggan lama semakin betah berbelanja dan yang baru pun semakin bertambah. Tidak hanya menjual sembako dan kebutuhan rumah lainnya, kini aku menambahkan alat-alat tulis yang sering dicari ibu-ibu ketika datang ke sini. Es krim kemasan pun turut hadir, membuat ibu-ibu yang membawa anaknya dibuat naik darah karena si anak sering merengek meminta makanan dingin itu. Namun, meskipun aku menjual untuk orang lain, untuk putriku selalu memberikan batasan. Tidak memperbolehkan dia memakan es krim terlalu sering karena akan membuat kesehatannya terganggu. "Mbak, sudah siap?" tanya Sony seraya menghampiriku yang sedang di meja kasir. Aku menoleh ke arahnya, menyambut dia dengan senyuman manis. Ada yang berbeda dari suami berondongku itu. Dia yang baru saja memotong rambut membuat wajahnya terlihat segar dan tampan. Iya, aku mengakui ketampanan paras suamiku itu. Selain muda dan rajin bekerja, dia pun berkarisma, membuatku sering merasa sesak napas ketika diperhatikan dengan tatapan mautnya. "Kok malah senyum-senyum?" aku nanya loh. Aku semakin menundukkan kepala saat Sony menelengkan kepala mencari celah untuk menatapku. "Sudah, aku sudah siap. Sini dong lihatnya. Masa sudah siap gak berani natap aku? Apaan sih, kayak ABG saja, tatap-tatapan," ujarku mencepikkan bibir seraya menghindari tatapannya. Sony menyentuh kedua pundakku, lalu membalikkan badan agar berhadapan dengannya. Selanjutnya, dia menangkup pipiku, mendekatkan wajah ke arah pipiku. "Son, ih." Aku mendorong dada dia agar menjauh dariku. Namun, Sony tidak mengindahkan penolakanku. Dia semakin memajukan wajahnya, membuatku was-was akan dilihat Sanum yang saat ini masih berada di lantai 2. "So, lipstikmu belepotan, Mbak Istri." Aku yang sedari tadi menunduk menghindari wajahnya, kini langsung mengangkat kepala dan menatap dia yang tersenyum penuh makna. Sebelah alisnya terangkat, seiring dengan jari yang melayang hendak mengusap bibirku. Namun, aku tahan tangan itu, lalu membalikkan badan melihat ke arah cermin. Ternyata benar saja, ada noda lipstik yang berada pada tempat yang tidak seharusnya. Segera aku mengambil tisu, lalu menghapus warna merah muda yang mengganggu pandangan.
Kenapa tidak bilang langsung sih? Harus ya pakai cara ala-ala opa-opa Korea, kataku dengan nada ketus. Sony tergelak. Dia langsung merangkulku, mengusap-ngusap rambut yang kusanggul berhiaskan jepitan berwarna gold. Bunda, peluk-pelukan terus sama Om Sony sih. Kapan kita pergi? Aku sudah tidak sabar mau lihat Bu Safira. Putriku datang dengan bersidekap dada. Bibirnya mengerucut, tapi tetap terlihat cantik dengan poni yang menutup keningnya. Uluh, yang sudah tidak sabar. Ayo kita berangkat sekarang, ujar Sony menenangkan. Kami pun akhirnya pergi ke acara penting Safira setelah menitip toko pada Desi. Khawatir sebenarnya meninggalkan toko dengan Desi yang bekerja sendirian. Bukan takut dia curang, tapi lebih tepatnya kasihan. Desi akan kewalahan meladeni pembeli yang datang berganti. Saat kami tiba, ternyata acara sedang berlangsung. Di depan sana, Safira tengah duduk di samping pria yang akan mengucap janji suci pernikahan. Rasanya campur aduk di dalam dada ini. Bahagia, tapi ada sedihnya juga. Aku dan dia tidak akan bisa seperti dulu. Kami akan sibuk dengan keluarga masing-masing dan pastinya pertemuan kami akan semakin berkurang. Apalagi aku juga sempat mendengar kabar jika dia akan dibawa suaminya yang bekerja jadi abdi negara di luar kota. Pastilah aku akan semakin jauh dengannya. Sah, satu kata itu membuat semua orang mengucap kata syukur. Tidak terkecuali aku yang sampai menitikkan air mata bahagia. Aku masih di sini menggenggam tangan Sony yang tidak pernah jauh dariku, mengikuti rangkaian acara pernikahan yang dilakukan Safira, sahabatku. Hingga akhirnya, kini aku bisa memeluk dia, mengucapkan selamat atas status baru yang disandangnya. Ranum, aku kira kamu gak datang, Num. Dari tadi aku cari-cari kamu, kok gak ada, ujar Safira dengan berlinang air mata. Aku kembali memeluknya dengan sayang, seraya membisikkan kata-kata doa untuk kebahagiaan dia dan suaminya. Tidak cukup hanya dengan saling memeluk, aku pun mengabadikan momen ini dalam sebuah foto. Tidak hanya aku, tapi Sanum juga. Dia yang sudah rindu pada gurunya itu terus beberapa kali meminta difoto dengan berbagai macam pose yang mengemaskan. Puas mengikuti rangkaian acara pernikahan Safira, kami memutus untuk pulang. Apalagi ada beberapa panggilan tak terjawab dari mama yang masuk ke ponsel Sony. Ada apa ya? Mama nelpon berkali-kali, ujar Sony saat kami sudah berada di dalam mobil. Coba telepon balik, kali aja ada yang penting. Soalnya ke HP ku juga ada. Sony belum menyalakan mobil. Dia menghubungi mama, menanyakan apa yang terjadi hingga menelepon beberapa kali. Kenapa mah? Di tempat nikahan Safira. Kenapa emang? Tanya Sony lagi pada ibunya. Aku yang duduk di samping dia hanya mendengarkan. Di rumah sakit. Aku langsung menatap Sony saat mendengar kata rumah sakit. Oke, aku ke sana sekarang. Iya, sama Sanum dan Ranum juga. Pungkas Sony lalu menyimpan ponsel di dashboard mobil. Dia langsung menyalakan mesin mobil, lalu melaju meninggalkan gedung tempat Safira menggelar acara pernikahan. Kenapa, Son? Tanyaku kemudian. Mas Sandi kena stroke. Allahu Akbar. Aku langsung mengulang kata yang hampir terpeleset. Bersambung.